Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kiat praktis sukses Ramadan. Kiat praktis sukses Ramadan. Pasti kita semua beberapa hari sebelum datang Ramadan memiliki rencana-rencana, harapan-harapan dan juga taktik-taktik ataupun langkah-langkah yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan. Namun ada sebagian kita atau mungkin sebagian besar di antara kita justru tidak memiliki rencana-rencana tertentu, tapi hanya melalui Ramadan sebagaimana tahun yang lalu. Ya, artinya berlalu begitu saja, rutinitas seperti tahun yang lalu, begitu saja tanpa ada perubahan, tanpa ada peningkatan, tanpa ada suatu rencana yang terencana pada bulan Ramadan ini. Tentulah orang seperti ini tidak akan bisa menyukseskan Ramadan dengan sebaiknya. Namun perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, sukses Ramadan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, apa ukuran seorang itu sukses dari Ramadan itu? Sangat mudah dan sangat ringkas digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rubba rajulin umri'in adraka Ramadan summa sarafa anhu walam yukfar lahu. Ini orang yang tidak sukses Ramadan. Yang pertama adalah orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkannya, dan dia tidak termasuk orang yang mendapat maghfirah di bulan Ramadan. Sukses enggak dia? Tidak sukses. Maka ciri orang yang sukses adalah mendapat maghfirah di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmizi, yaitu walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailatin. Allah itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, yaitu pada setiap bulan Ramadan. Ini berhubungan dengan konteks hadis Rasulullah SAW tadi. Nah, kalau kita selama 30 hari tidak memperoleh ini, tidak termasuk dalam catatan orang yang terbebas dari api neraka, berarti kita tidak sukses Ramadan. Baik. Dalam hadis yang lain digambarkan Rasulullah orang yang tidak sukses Ramadan, wa kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atash. Betapa banyaknya orang berpuasa dan tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan faedah kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Berarti dia tidak sukses Ramadan. Baik. Hadis lain, lanjutan dari hadis tadi, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyaknya orang yang qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa ngantuk. Berarti tidak sukses Loh, apa ukuran sukses Ramadan? Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah. Coba lihat, semuanya apa? Dari hadis-hadis kita baca tadi, masalah maghfirah. Masalah apa? Maghfirah. Artinya dari nusus-nusus, dari dalil-dalil yang kita kemukakan tadi, sukses Ramadan itu adalah apa? Mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita sebutkan hadis Rasulullah, betapa banyak orang salat tarawih seqiyamul Ramadan tapi tidak dia peroleh kecuali rasa ngantuk. Maka dalam hadis lain, bagaimana orang yang sukses qiyam lail? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan perhitungan, ya, diampuni dosa-dosa yang telah masih masalah pengampunan dosa. Lanjutan dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, man qama lailatul qadr. Barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya dosa-dosa yang terlalu. Artinya, kalau berdasarkan dalil-dalil ini semua, sukses Ramadan itu apa? Apa? Mendapat ampunan dosa.
Ini kata orang manajemen visi kita menggapai apa? Maghfirah. Tetapi apa misi kita demi mendapatkan itu maghfirah? Tadi rangkaian ibadah Ramadan. Nah, kalau bapak-bapak buka bisnis atau punya proyek baru, kira-kira bagaimana merancangnya? Pasti dengan penuh perancangan yang matang. Nah, sekarang kita tanya, sebelum masuk bulan Ramadan, apa sih yang telah direncanakan? Punya program yang jelas nggak kita? Kita tanya pada diri masing-masing, punya program yang jelas nggak kita? Ya kan? Mulai sebelum Ramadan, kain sarung sudah dipersiapkan, sajadah dipersiapkan, Al-Quran disiapkan, lalu dibuat program, saya bulan Ramadan ini harus khatam Al-Quran. Saya bulan Ramadan ini diusahakan tidak pernah terlambat salat jamaah. Saya bulan Ramadan ini berusaha akan melaksanakan qiyam Ramadan dengan khusyuk dan dengan mengikuti jamaah di masjid. Ada program-program kita. Bulan Ramadan ini saya akan keluarkan zakat saya. Bulan Ramadan ini saya akan panggil orang berbuka di rumah saya berapa kali. Ini namanya apa? Sukses praktis bulan. Kalau ingin mendapatkan apa tadi? Maghfirah. Tapi kalau kita Ramadan ini hanya seperti apa-apa yang telah berlalu, ya kan? Tanpa ada perencanaan, puasa orang puasa kita, ke masjid orang ke masjid kita. Pokoknya saya ikut saja dah. Ramadan begini suasananya, begini juga saya. Inilah yang kebanyakan kita ada pada bulan Ramadan. Tapi tidak punya rencana strategis. Tapi kalau berusaha luar biasa itu. Mulai dari mencari rekanan, bertanya berbagai hal, tetapi sebelum masuk bulan Ramadan, pernahkah kita menggali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Ramadan? Mulai dari bagaimana sunnah-sunnah berpuasa, sunnah-sunnah iftar, sunnah-sunnah makan sahur, kemudian bagaimana membaca Al-Quran, perencanaan kita dalam keluarga. Mungkin dalam keluarga kita merencanakan, ya kan, habis sholat tarawih kita tadarus 1/4 jam sama-sama dengan keluarga kita. Setelah itu istirahat, makan sahur jam sekian, diberitahu semua keluarga. Kemudian jadwal ceramah, jadwal apapun saya terpampang di rumah kita demi untuk mengikuti apa? Sukses Ramadan. Ini kalau orang serius ingin mendapatkan apa? Sukses Ramadan. Jangan hanya punya jadwal apa? Lomba bola dipampang di rumahnya. Benar nggak Pak? Sebagian orang begitu ya kan? Nah inilah bedanya. Orang yang betul ingin sukses di bulan Ramadan, beda dengan orang hanya melalui Ramadan. Ramadan kita terserah tanpa kenangan, tanpa apa? Inilah yang selama ini. Kenapa Ramadan yang kita lalui tidak memberikan bekas dalam kepribadian kita dan masyarakat kita begitu-begitu saja. Tanpa ada warna baru setelah melewati Ramadan. Baik suasana dalam keluarga kita dalam beribadah, ya, yang mana lewat Ramadan, begitu pula lah, ya, suasana biasa kembali tanpa ada celupan dari warna Ramadan dalam akhlak kita masing-masing, pada keluarga kita dan pada masyarakat kita dan suasana beribadah kita dan seterusnya. Ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Salah satu indikasi sukses Ramadan adalah ulama kita menyebutkan, yaitu dalil ala qabul amal, bukti diterima seorang amalan seorang hamba itu adalah al khair ba'dal khair, perbuatan baik setelah perbuatan baik itu. Jangan menjadi sebagaimana orang yang dipahamkan Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang telah menguatkan sanggulnya lalu setelah itu diurai kembali. Maksudnya gimana? Di lumuran Ramadan luar biasa beribadah rajin, tapi setelah Ramadan apa? Ini kembali lagi kita kurangi sedikit-sedikit pahala yang telah kita kumpul di bulan Ramadan dengan sikap, tindakan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan itu sendiri. Maka oleh sebab itu, kiat-kiat sukses praktis itu adalah yang pertama memiliki ilmu tentang Ramadan itu. Baca buku-buku tentang Ramadan. Ya, apa saja amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini yang membuat kita sukses.
Tapi kebanyakan kita yang penyakit yang umum semua manusia itulah malas. Betul nggak? Baca Al-Quran malas, sholat sunnah malas, ya kan? Dengar ceramah malas. Penyakit kita yang utama adalah malas. Itu intinya. Ketika kita mau pergi ke masjid, berapa di antara kita yang pernah membaca doa mau ke masjid? Itu kalau orang sukses Ramadan. Berapa di antara kita ketika mau masuk masjid membaca doa masuk masjid? Ketika keluar masjid, berapa di antara kita yang membaca doa keluar masjid? Padahal Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak sekali momen-momen yang selama ini kita cuekin, yang selama ini kita entengin, tidak peduli. Karena itulah kita ketika melaksanakan ibadah-ibadah itu tidak merasakan enaknya, tapi merasakan capeknya. Kenapa? Karena ketika beribadah kita merasa terpaksa. Merasa terpaksa. Kenapa? Karena belum menikmati ibadah itu sendiri. Tapi kalau orang yang beribadah, imanan, ia berangkat karena imannya, yakin bahwa kehidupan dunia ini ada hari yang terakhir, itu hari akhirat. Bahwa kekayaan, pangkat semuanya akan hilang. Dia berusaha semua fasilitas duniawi yang dimilikinya, dia gunakan untuk mencari kebahagiaan akhrawi. Ini kalau orang, makanya tadi, man shoma Ramadan imanan, iman. Beriman karena ini perintah Allah, bukan karena malu dengan tetangga, segan dengan mertua. Kadang-kadang banyak suasana-suasana yang melatari belakang kita ikut beribadah bukan karena iman, tapi segan kita dengan tetangga, segan kita dengan mertua, segan dan seterusnya. Ya kan? Bukan karena betul motivasi iman. Makanya akan mendapat pengampunan di bulan Ramadan itu, yaitu tadi dasar imanan. Karena ini adalah perintah Allah yang wajib saya lakukan. Dan saya beriman, karena iman itu tadi ada 6, iman kepada Allah, iman kepada kitab suci Allah, kepada para malaikat, kepada Rasul, hari akhirat, terbaik, terburuk. Ini semuanya yang motivasi dia, terutama bahwa dia beriman dengan semua janjian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebahagiaan yang akan diperoleh itu bukanlah dengan materi, tetapi adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ukurannya. Nah, kalau kita selama ini hanya berpandangan bahwa tadi siang kita talk show di sini bahwa ukuran sakinah, ukuran bahagia dalam keluarga itu adalah materi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Tidak akan pernah. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu materi, tentulah para anbiya, para nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang terkaya di dunia ini. Kalaulah kebahagiaan itu dengan jabatan dan pangkat, dengan popularitas, tentulah para anbiya itu yang dituju oleh mereka. Tapi toh tidak, tapi adalah karena bahagiaan yang hakiki adalah bagaimana seorang kita mukmin benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ini." Visi kita diciptakan Allah untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan dalam ceramah singkat kita ini. Hendaknya kita mempersiapkan diri. Suasana mulai dari anak keluarga kita. Sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan suasana untuk benar-benar mengoptimalkan menggunakan kegiatan Ramadan itu dalam mencapai ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat untuk mendapatkan sukses tadi, samping menambah ilmu, adalah menghayati ibadah puasa itu sendiri. Nah, ini yang jarang kita lakukan dalam ibadah kita. Hanya sekedar menahan lapar dan minum, atau karena sholat rukuk sujud saja, tanpa menghayati nilai-nilai pesan-pesan. Maka sering di mana-mana kami katakan di antaranya adalah Ramadan ini bagaikan diklat yang langsung menyentuh kita pelaku sendiri. Maksudnya apa? Kalau di luar Ramadan kita perhatikanlah kaum miskin, berinfaklah, kan itu saja ya. Tapi di bulan Ramadan kita justru pelaku sendiri merasakan lapar dan haus, langsung kita alami. Untuk apa? Nasihat-nasihat yang selama ini tidak mampu dengan wejangan-wejangan, tapi sekarang kita rasakan langsung praktek rasa lapar dan rasa haus. Begini rasanya kalau kekurangan pangan.
Bagaimana dengan saudara-saudara saya? Dan seterusnya. Kemudian praktek-praktis lagi di bulan Ramadan itu yang sering saya sampaikan, mengasah dihawasi Allah. Benar nggak ini kita rasakan ketika berpuasa? Tapi kenapa nilai-nilai ini tidak kita rasakan setelah Ramadan? Bukan hanya setelah Ramadan, di malam hari saja perasaan siang hari tadi ketika kita berpuasa sangat diawasi Allah, di malam hari kayaknya Nah inilah, jadi kapan kita mampu menghayati ini nilai-nilai ini? Tentu dengan apa? Mempelajari, berilmu, ya. Kemudian adalah mengatur waktu. Sukses ketiga sebab membantu mengatur waktu. Jadi dijadwal lah. Umpamanya ya, dijadwal jam sekian saya tarawih, setelah tarawih saya tarawih bersama keluarga. Kemudian setelah sahur mungkin tadarus bersama keluarga, ya. Doa-doa dilihat apa saja doa-doa yang layak kita panjatkan di bulan Ramadan ini, dihafal doa-doa itu. Kapan doa-doa mustajab itu dikenal dengan ilmu. Seperti doa antara azan dan iqamah, ketika sujud, ketika sepertiga malam, dan seluruh doa ketika berbuka, ya. Banyak momen-momen yang selama ini selalu kita cuekin. Kenapa? Karena malas itu saja. Maka oleh sebab itu hendaknya bulan Ramadan ini mari sama-sama kita melawas sifat malas dan melatih diri kita untuk benar-benar mengoptimalkan waktu kita menyukseskan Ramadan ini agar kita betul-betul merasakan makna dan pesan-pesan Ramadan itu ke dalam diri kita dan dapat kita pertahankan 11 bulan berikutnya sampai kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.